Hai pemirsa, selamat datang di Reco Buntung Channel, channelnya Jogja. Jadi di channel ini kita akan memberikan berbagai macam informasi yang menginspirasi, mengedukasi, dan juga menghibur. Pastinya, jadi kalau misal pemirsa punya cerita atau konten-konten lain yang mau dikirimin ke kita, boleh banget langsung follow sosial media Reco Buntung. Karena nanti kita bisa aja kita bikin konten di YouTube channel ini ya. Betul banget, makanya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Oke, jadi di channel ini kalau biasanya pemirsa bisa jadi dengerinnya lewat radio. Betul banget. Sekarang kita mau kenalan dulu karena kita sudah bisa ditonton gitu. Sudah kelihatan wujudnya ya. Bener. Ternyata kita wujudnya tidak halu gitu ya, dan tidak transparan. Alhamdulillah. Baik, saya Hani Wandira. Saya Ari Arsa, yang hari ini kita akan bercerita nih berdua tentang sebuah konten yang pasti pemirsa tuh seneng banget. Konten apa hari ini, Hani? Horor. Nah, ini kemarin-kemarin sempat menjadi salah satu cerita yang viral gitu. Betul. Ya. Karena penulisnya juga kemarin sempat viral dengan cerita yang pendahulunya. Itu adalah diambil dari penulisnya KKN Village Dancer. Village Dancer ya. KKN yang desa penari. Betul. Nah, ini cerita lain yang judulnya adalah Omah Jejer Telu pemirsa dan Hani. Waduh, ini dulunya cerita ini juga sempat aku bawain di Kencan Spesial Horor dan itu memang responnya juga bagus banget. Nah, di kesempatan kali ini kita berdua akan kembali menceritakan secara ringkas, padat, dan semoga jelas ya Hani. Benar sekali. Jadi kalau misalnya pemirsa kemarin sempat mendengarkan Ari siaran Kencan, ini adalah salah satu visualisasinya untuk yang belum dengerin waktu itu, yang terlewatkan waktu itu, kita mau coba gali dari Ari gitu. Tapi sebelum kita mulai cerita, pemirsa jangan lupa buat like, komen, dan pastinya subscribe ya. Oke, jangan lupa tekan loncengnya supaya kalau kita punya konten baru ya, langsung kamu bisa tonton. Oke, let's get to the story. Oke nih, Hani. Jadi ceritanya ini memang cerita pribadi atau cerita asli dari si Simple Man ini. Jadi pemirsa kalau misal main Twitter dan social media pasti nggak asing sama yang namanya Simple Man. Bener banget. Pasti juga tahu kan Simple Man. Dan itu memang ceritanya tuh bikin nggak bisa tidur gitu. Merinding beneran Kalau yang ini gimana sih, Ri? Nah, jadi cerita ini adalah berlatar belakang dari cerita aslinya si Simple Man dulu ketika dia masih SD. Oh, pas masih kecil ya. Jadi memang ini adalah cerita nyata dan ini dulu terjadinya itu di Jawa bagian timur. Jawa Timur. Cuman kita nggak bisa nyebutin nih Hani dan pemirsa kotanya di mana. Cuman Simple Man ini hanya menuliskan bahwa ini terjadi ketika dia masih SD dan pindah ke daerah Jawa bagian timur. Oke, berarti mungkin kalau misalnya kita bakal cari itu mungkin ada ketika orang yang membaca atau mendengarkan atau melihat ini terus ada di daerah Jawa Timur, mungkin langsung ngeh ya. Ini desoku. Nah, nebak-nebak ini kiki neng di gitu ya. Cuman kita juga nggak tahu nih pemirsa. Iya, kita nggak tahu. Nah, kenapa di cerita ini namanya Omah Jejer Telu? Nah, itu jadi, kenapa itu? Omah Jejer Telu atau bahasa Indonesianya adalah rumah yang berjajar tiga. Itu maksudnya jajar tiga yang berbaris atau jajar tiganya itu gimana, Ri? Jadi Omah Jejer Telu ini disebutin sama si Simple Man itu bukan hanya berjajar tiga seperti ini pemirsa 1, 2, 3, cuman membentuk pola segitiga. Oh gitu. Nah, jadi di desa ini adalah salah satu desa tertua di Jawa bagian timur. Tepatnya si Simple Man itu pindah ke situ karena orang tuanya memang ada pekerjaan di sebuah pabrik. Nah, ini berawal dari situ nih. Jadi pabrik apa nih? Dulu namanya kalau nggak salah pabrik gula. Pabrik gula nih pemirsa. Jadi dulu di daerah situ, di dusun yang paling tua itu Hani itu berdirilah si pabrik gula itu. Nah, cerita ini berawal ketika ada 2 rumah yang paling tua di dusun itu terletak dalam satu pekarangan. Itu akhirnya dan rumah itu tuh bentuknya udah gini nih, udah kayak di segitiga. Oh gitu, jadi kayak apa namanya udah menyudut gitu ya bentuknya gitu. Jadi udah begini dan itu terletak dalam satu pekarangan. Nah akhirnya setelah berdirinya si pabrik gula itu pemirsa, pabrik gula itu memutuskan untuk membangun satu rumah baru. Nah, berarti itu rumahnya terus ditaruh di mana tuh kalau segitu? Pertamanya warga itu sudah menolak karena mereka itu nggak menyetujui bahwa akan ada bangunan baru di desanya mereka. Kenapa tuh? Karena mereka percaya bahwa udah nggak cocok lagi dan nggak ada lahan lagi tuh di desa itu. Tapi ternyata si pabrik itu kayak ngeyel gitu loh. Ngeyel gitu kan. Akhirnya dia memutuskan untuk membangun si rumah baru itu di kompleks rumah yang sudah ada itu tadi, di rumah yang paling tua itu. Padahal udah dilarang ya. Dilarang. Jadi warga tuh udah memperingatkan bahwa kamu tuh nggak boleh loh bangun di sini gitu. Ngomongnya gitu ceritanya pemirsa. Tapi akhirnya si pabrik itu tetap membangun dan ternyata itu difungsikan sebagai kos-kosan karyawannya mereka. Oh gitu. Kemudian berarti itu bentuknya yang tadinya 2 begini terus
ditambah di sini. Gitu ya? Jadi mereka semua berhadapan-hadapan. Rumah sini berhadap sini, terus yang bangunan baru dari pabrik itu menghadap ke dua rumah lama. Yes. Jadi kalau misalnya kita lihat dari atas gitu bentuknya segitiga. Segitiga. Ya? Dan warga di sana percaya Hani bahwa mitosnya nih pemirsa, jika ada rumah berjajar 3 yang memiliki bentuk kalau dilihat itu seperti segitiga, itu akan mendatangkan bencana. Salah satunya adalah kedatangan si Braung atau makhluk halus. Bayangin. Itu ya. Mungkin sekarang ada yang tahu cerita seperti itu nggak ya? Nah, ini menjadi satu hal pengetahuan juga untuk kita ya. Karena sekarang si Simple Man pun juga menyebutkan kayaknya udah banyak orang Jawa tuh yang nggak tahu tentang mitos si Om Jajar Teluk ini. Benar. Gitu. Iya. Aku pun juga jujur baru tahu setelah baca cerita ini pemirsa. Betul. Karena di Jogja kayaknya juga jarang ya. Benar. Belum. Ya. Kayaknya entah kitanya nggak tahu sih, atau mungkin memang mitos itu sudah lama gitu ya. Yes. Terus gimana lagi tuh ceritanya? Nah, jadi ceritanya itu bermula ketika rumah itu sudah hampir selesai dibangun Hani, dan ternyata rumah itu nggak selesai dibangun. Kenapa tuh? Karena tiba-tiba si pabrik gulanya itu bangkrut pemirsa. Oh, jadi habis dananya kali ya? Yes, jadi karena si pabrik gula itu bangkrut, otomatis kan dia kan ngebangun si kos-kosan baru ini kan buat si karyawan pabrik ini. Tapi kalau pabrik bangkrut bangkrut. Kalau pabriknya bangkrut yang mau ngekos siapa? Bener. Nah, jadi kosong kan? Dong habis itu. Kosong. Jadi walaupun sudah hampir jadi si rumah baru itu, ternyata nggak jadi dipakai sama pabrik itu karena si pabrik itu tiba-tiba bankrupt. Oke, bankrupt ya. Berarti rumah yang segitiga itu, yang satunya itu berarti kosong ya, yang baru itu. Nah, terus kisahnya pasti itu ya yang paling menyeramkan. Itu ya? Ternyata adalah awal mula datangnya musibah di desa itu, terutama di pekarangan rumah itu. Karena konon katanya di tengah halaman itu terdapat pohon beringin dan juga kuburan keluarga dari salah satu penghuni rumah. Yang paling tua itu. Serem ya. Serem. Jadi rumahnya kalau misal Hani ngebayangin kayak rumah Belanda, yang langit-langitnya itu tinggi pemirsa, terus bangunannya itu kayak benteng putih dan rumahnya itu gede banget karena rumah-rumah kolonial kan pasti mereka punya bangunan gede gitu kan, kayak deket rumah kita tuh kan, banyak tuh rumah kolonial kan. Jadi kayak rumah-rumah heritage zaman dulu banget gitu ya. Jadi ngebayanginnya tuh sudah seperti itu pemirsa. Akhirnya suatu malam nih, ini adalah awal musibah yang terjadi karena rumah ini sudah dibangun dan kosong. Suatu malam, nah kita masuk ke tokohnya nih Hani dalam cerita ini. Yang pertama adalah namanya Bu Rismoyo. Nah, Bu Rismoyo ini adalah penghuni rumah tua yang pertama. Sedangkan tokoh kedua nih pemirsa namanya adalah Pak Ageng. Ini penghuni rumah tua yang kedua. Nah, jadi si dua tokoh pertama inilah yang mengalami gangguan atau musibah nih pemirsa, karena dampak negatif pembangunan rumah itu. Nah ini berarti kisahnya terus gimana tuh yang kejadian Pak Ageng sama Bu Rismoyo? Jadi pertama kali gangguan datang itu yang dia menyerang ke Bu Rismoyonya ini. Nah jadi Bu Rismoyo dan keluarganya ini itu cuma tinggal di rumah besar itu tuh bertiga nih. Bu Rismoyo, anaknya sama cucunya. Nah setelah beberapa bulan bangunan itu kosong, Bu Rismoyo ini sering mengalami teror, di mana dia itu sering mendapatkan telepon tengah malam. Bayangin pemirsa, kamu ditelepon tengah malam, apa yang kamu lakukan? Tutup, nggak usah tidur. Aku di reject dong. Tapi nggak bisa. Itu karena dia di telepon rumah, dan pada zaman itu bisa dibilang keluarga yang punya telepon rumah tuh hanya keluarga-keluarga yang kayak keluarga aku, keluarga kaya raya gitu deh. Nah itu akhirnya jarang. Jadi Bu Rismoyo itu diteror melewati telepon pemirsa. Jadi sering banget tengah malam tuh dia ditelepon orang gak dikenal, dan ketika diangkat itu nggak ada suara di ujung teleponnya, bayangin. Waduh, ngapain coba kan? Itu kayak kurang kerjaan itu sebenarnya. Terus yang nelpon itu akhirnya menampakkan diri nggak sih? Itu akhirnya dia menampakkan diri. Jadi gini, ketika telepon pertama kali berdering, Bu Rismoyo itu sudah mendengar suara tangisan seorang wanita di rumah yang kosong itu, pemirsa, bayangin. Nah ketika Bu Rismoyo ini kepo untuk ngelihat rumahnya, tiba-tiba si teleponnya itu muni, berdering, kering, bukan kuis tapi ya, kering gitu, berbunyi, diangkat, dia bilang halo, ternyata nggak ada suaranya. Tiba-tiba di ujung telepon itu pemirsa ada yang bilang pakai bahasa Jawa. Dia bilang intinya memberitahukan bahwa meminta tolong kepada Bu Rismoyo kalau untuk menyirami kuburan anaknya yang baru kemarin meninggal. Waduh, ini kuburannya di mana? Makanya malam-malam ditelepon suruh nyiramin kuburan. Aduh, ini kok serem banget. Nyiramin bunga apa? Seketika itu Bu Rismoyo itu takut banget gitu kan, karena dia merasa aduh ini aku dijailin gitu pemirsa. Akhirnya setelah dia membanting dan menutup teleponnya, dia lari ke arah kamar anaknya di rumah itu. Dia itu nggak sengaja melihat sosok seorang perempuan yang sedang menggendong orok bayi berwarna merah berdarah. Oh my god, apakah dia yang nelpon tadi itu kira-kira? Kemungkinan besar iya, jadi dia yang mengganggu Bu Rismoyo ini. Dan akibat gangguan itu Hani, Bu Rismoyo itu jadi paranoid banget, takut, dan dia itu langsung gak bisa bicara. Aduh, pemirsa bayang pun ya.
ini sesuatu yang baru terjadi. Itu baru satu ternyata. Cuy. Ini baru satu. Pak Ageng apa kabar tuh? Nah, kalau Pak Ageng nih pemirsa, jadi juga teror tuh nggak hanya terjadi kepada pemilik rumah yang pertama Hani, jadi juga terjadi ke pemilik rumah yang kedua yang rumahnya Pak Ageng. Jadi suatu malam, di malam yang dingin dan sunyi ini, Pak Ageng itu kok kayak lagu ya Pak ya? Jadi Pak Ageng itu tiba-tiba melihat dari dalam rumah kosong bangunan baru ini itu ada lampu menyala, cahaya. Jadi rumah kosong itu yang rumah yang terbengkalai yang belum jadi tadi. Betul, jadi rumah yang baru dibangun nggak jadi dipakai, tiba-tiba Pak Ageng tuh malam-malam ngelihat cahaya di dalam rumah. Nah, otomatis kita juga berpikir dong pemirsa, kita khawatir kalau itu tuh ada maling atau siapa gitu di dalam. Akhirnya dengan berbekal senter dan juga sarung yang dilingkarkan di bahunya itu, Pak Ageng dari rumahnya tuh keluar, dia ngecek ke rumah baru itu Hani. Kalau kamu jadi Pak Ageng, kamu akan ngecek rumah itu nggak? Ya gimana ya? Kalau saya sih wegah ya. Kalau saya apalagi ya, saya pura-pura bodoh aja nggak tahu. Mungkin apa namanya? Mungkin karena Pak Ageng itu penasaran karena khawatirnya itu kalau ada maling itu ya. Betul. Jadi tapi akhirnya cahaya gitu makanya akhirnya dia ngecek karena penasaran. Pak Ageng tuh jadi sudah masuk ke pekarangan si rumah yang terbengkalai itu. Pertama dia ngecek di sisi depannya pemirsa itu nggak ditemukan siapa-siapa, dan akhirnya Pak Ageng memutuskan untuk masuk ke dalam rumah yang sudah terbengkalai lagi. Waduh. Itu terus apa? Nemukan apa itu Pak Ageng di sana? Jadi akhirnya Pak Ageng itu pertama nggak nemuin apa-apa. Jadi dia melihat dalamnya rumah yang terbengkalai itu pemirsa ada 4 kamar, 1 dapur yang luas, 1 ruang tamu yang luas juga, dan 1 kamar mandi. Dia tuh berpikir dan berkata dalam hati bahwa aduh sayang banget ya rumah sebagus ini, segede ini tuh ternyata kosong. Iya. Nah, ketika pikiran Pak Ageng itu sedang nggak fokus gitu, nah dia juga mendengarlah suara tangisan seorang perempuan di kebun belakang rumah yang terbengkalai itu. Mungkin sama kayak yang didengar Bu Rismoyo tadi ya. Betul. Nah, akhirnya Pak Ageng yakin nih bahwa oh ini pasti ada orang nih di kebun pisang belakang pemirsa. Akhirnya Pak Ageng berjalan ke belakang dan dia sorotin pakai senter, tapi dia nggak nemuin apa. Aduh, iya baiklah, udah tahu begitu nggak kabur aja. Nggak lari ya. Nah, kalau aku sih pasti udah kabur. Iya itu kamu ya, mohon maaf ya Pak ya. Akhirnya Pak Ageng ini karena dia sudah yakin bahwa ini ada sesuatu yang gak beres nih di rumah ini. Akhirnya dia berjalan keluar rumah itu, dan sebelum Pak Ageng itu sampai ke pintu rumah utama Hani, tiba-tiba dia melihat sosok Bu Rismoyo yang ada di luar rumah itu. Tepatnya dia lagi melihat ke Pak Ageng yang lagi di dalam itu. Kaget dong, iya kaget dong Pak Ageng kan. Akhirnya dia menyentri Bu Rismoyo itu, tapi dia ngeliat sosok Bu Rismoyo itu yang benar-benar kayak nyeremin. Jadi yang Bu Rismoyo biasanya kan perempuan Jawa yang sanggulan, ayu gitu, karena itu dia ngelihat rambutnya tuh tergerai putih, matanya tuh kayak menyeringai gitu ya, tajam gitu, dan dia tuh tersenyum gitu. Wow. Bayangin. Kalau aku mah langsung keluar ya, nggak usah Bu ngapain, aku nggak bakal gitu. Tapi sama Pak Ageng disapa. Akhirnya dia nanya sama si Bu Rismoyo itu, Bu sampean ngapain di sini gitu kan. Akhirnya tapi Bu Rismoyo nggak jawab pemirsa. Dia cuman dodok-dodok kocok itu dan menunjuk-nunjuk pakai tangannya yang kukunya tuh panjang banget. Di situ Pak Ageng ingatnya dia menunjuk ke arah belakangnya Pak Ageng. Aduh, itu maksudnya ngapain itu nunjuk-nunjuk gitu? Di belakangnya Pak Ageng ada apa gitu? Ternyata setelah si Bu Rismoyo itu nunjuk-nunjuk belakang Pak Ageng, Pak Ageng pun noleh dong. Dan akhirnya langsung Pak Ageng itu langsung jatuh. Pagi harinya Pak Ageng itu ditemuin sama Nani, anaknya Bu Rismoyo, pemirsa namanya Nani, itu dengan kondisi yang super ketakutan dan dia itu sudah kejang-kejang. Nah akhirnya itu langsung beritanya Pak Ageng yang mendapatkan serangan aneh itu tersebar di seluruh desa. Semua masyarakat desa itu datang ke rumahnya Pak Ageng dan didatanginlah seorang pemuka agama yang konon katanya itu bisa menyembuhkan orang-orang dengan gangguan yang gak kita ketahui secara medis gitu pada cerita itu. Nah akhirnya sudah diketahui, Pak Ageng tuh juga kayak shock, paranoid kayak Bu Rismoyo gitu, dan dia tuh bersikukuh dan bercerita bahwa aku tuh gara-gara ngeliat Bu Rismoyo itu ngeliat Bu Rismoyo tuh lagi jalan-jalan tengah malam, dan aku tuh gara-gara itu aku tuh takut dan aku yakin itu pasti Bu Rismoyo yang mencelakai aku. Oh gitu. Nah, jadi ini ya malah jadi kayak berantem musuhan. Gitu ya. Nah itu adalah musibah pertama yang terjadi akibat pembangunan rumah ketiga ini Hani. Jadi si owner rumah pertama dan kedua ini jadinya bermusuhan. Oke, baik. Padahal rahasianya nanti kita akan cerita di belakang. Kenapa sih kok Bu Rismoyo ini berkeliaran tengah malam? Apakah itu benar Bu Rismoyo pemirsa? Jangan lupa buat subscribe dulu cerita ini biar kita bisa mengetahui ceritanya sampai selesai. Kalau misalnya mau ada informasi atau juga ada cerita lain di YouTube channel ini, langsung aja kamu komen di bawah ya. Yes. Ya. Dan akhirnya Hani setelah musibah itu menimpa pemilik rumah pertama dan kedua itu ternyata cuman baru awalnya aja. Oh my god, padahal itu gangguan kayaknya sudah semua orang kampung itu udah tahu ya. Betul, jadi setelah Pak Ageng itu dia jadi kejang-kejang, dia jadi gagap dan gak bisa ngomong, Bu Rismoyo juga gak bisa ngomong pemirsa, itu merupakan gangguan awal dari si
efek negatif pembangunan rumah yang ketiga ini. Nah, berarti ada gangguan-gangguan selanjutnya yang bisa jadi lebih ngeri ya? Yes, karena jadi seperti gini, apa itu? Di cerita selanjutnya nih pemirsa, setelah rumah itu terbengkalai dan si owner dari rumah pertama dan kedua itu dia jadi musuhan karena dia tuh diadu domba gitu. Itu tiba-tiba ada sebuah keluarga dari luar desa itu yang datang dan menyewa rumah yang terbengkalai itu. Waduh, ini terus memang dia nggak tahu kalau rumah itu begitu, Pak? Sebenarnya dia tuh tahu. Jadi tokoh ketiga kita nih pemirsa namanya adalah keluarga Pak Ridwan. Jadi Pak Ridwan ini entah datang dari antah berantah nih, dia tuh sudah diperingatin sama warga desa dan Pak RT di sana bahwa rumah itu tuh sebenarnya ada sesuatu yang nggak baik gitu. Cuman Pak Ridwan dan keluarganya itu nggak percaya dengan hal seperti itu, bener. Jadi Pak Ridwan ini punya istri 1 dan 2 anak, yang satu nih cewek remaja dan satunya masih agak bayi gitu, agak kecil. Akhirnya mereka setuju untuk menyewa rumah itu, mereka melakukan renovasi yang cukup besar dan tinggallah Pak Ridwan di rumah yang terbengkalai itu. Nah, apa yang terjadi? Aduh, jadi ini tuh kayak ini tuh bener-bener kalau dibayang tuh serem banget gitu pemirsa. Jadi musibah yang diterima oleh Bu Rismoy dan Pak Ageng itu tadi itu benar-benar belum ada apa-apanya dengan musibah yang akan menghantui nih keluarganya Pak Ridwan setelah menempati rumah ini. Oke, apakah gangguan itu sudah muncul sejak pertama kali dia masuk ke rumah? Di malam pertama itu mereka sudah mendapatkan gangguan. Biasa ya kalau misal kita pindah ke rumah baru itu, pasti anak-anak kita itu kan mungkin mereka lebih sensitif ya nih kurang dengan nyaman hal kayak itu ya. ya. Mereka kurang nyaman dan mereka itu nangis, terutama si bayi itu. Tengah malam ya? Tengah malam akhirnya Pak Ridwan dan istrinya itu berusaha untuk menidurkan anak-anaknya dan akhirnya mereka bisa tertidur. Dan mulailah nih pemirsa, di malam yang kedua itu mereka benar-benar mendapatkan gangguan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya ketika mereka memutuskan untuk pindah di rumah ini. Apaan tuh? Ngeri banget nih. Jadi begini, ternyata di rumah yang ditinggali oleh Pak Ridwan ini itu adalah rumah yang disukai oleh sesosok yang namanya Braung, pemirsa. Tahu Braung nggak? Jadi ini mungkin tokoh utama dari sosok penunggu yang ada dari rumah Jejer Teluk ini, pemirsa. Jadi warga di sana itu menamainya dengan Braung. Braung ini adalah sosok kayak genderuwo gitu kalau ditulisin sama Simple Man. Jadi kayak genderuwo gitu, tapi matanya itu besar banget pemirsa, sebesar tampah. Jadi ini sosoknya hitam, tinggi besar, dan dia itu memilih untuk datang dan tinggal di rumah ketiga yang ditinggali oleh Pak Ridwan ini. Aduh, jadi singkat ceritanya pemirsa, keluarga itu menerima teror banyak banget, mulai dari si setan-setan itu tuh menyerupai sosok istri dan juga anak-anaknya Pak Ridwan. Pak Ridwan juga diganggu di situ. Terus akhirnya karena si Braung itu juga memilih rumah ketiga itu benar-benar seluruh makhluk halus di desa itu ditarik semua dan masuk dan tinggal di dalam rumah Pak Ridwan itu. Waduh, rame ya jadinya ya. Ramenya makhluk halus gitu. Jadi rame dengan makhluk-makhluk yang gak terlihat pemirsa. Akhirnya sampai Pak Ridwan itu tuh ditipu sama sosok-sosok setan itu yang berusaha menyerupai istrinya, menyerupai anaknya, sampai Pak Ridwan itu benar-benar sudah nggak kuat. Pak Ridwan itu jatuh pingsan dan dia itu kayak misal kita boleh bilang kayak mati suri ya selama 1 minggu kalau nggak salah. Oh my god. Jadi setelah diganggu besar-besaran sama setan itu, Pak Ridwan itu nggak sadarkan diri sampai 1 minggu dan akhirnya Pak Ridwan bisa bangun ketika sudah didatengin sama kita bisa bilang guru spiritualnya Pak Ridwan. Jadi istrinya tuh telepon di kampungnya mereka, salah satu orang pinter di sana pemirsa, dan datang untuk nyembuhin Pak Ridwan. Dan kamu tahu nggak nih, ketika si orang pinter itu datang pertama kali ke rumahnya Pak Ridwan, dia bilang apa? Apa tuh? Dia tuh kaget karena mungkin dia bisa melihat ya. Dia tuh bilang ini rumah tuh rame banget nih sama sosok-sosok yang nggak pernah kita bayangin sebagai wujud setan. Itu semuanya ada di sana. Jadi benar-benar si orang pinter itu juga heran, kenapa kok kamu bisa ngebuka rumahmu dan banyak banget makhluk halus tuh yang datang ke sini. Dan itulah gangguan ketika si Omah Jejer Teluk ini kisahnya berdiri. Baiklah, jadi gitu ya. Dan mungkin pemirsa kalau misalnya membayangkan ya di rumah itu dengan gangguan seperti itu, sebenarnya penyebabnya tuh apa sih, Ri? Sampai si guru spiritualnya tadi itu dia bisa mengatakan dan katanya itu bisa mengundang banyak makhluk yang ternyata Hani itu setelah diketahui sama guru spiritualnya Pak Ridwan, itu pondasi rumahnya Pak Ridwan itu menimpa
kuburan liar yang dimana ada sesosok bayi yang dikuburkan di situ. Aduh. Nah itu punya usut itu adalah bayi yang muncul dari gangguan pertama yang diterima oleh Bu Rismoyo dan Pak Ageng. Berarti yang nelpon itu nelpon nangis nelpon Ibu Rismoyo itu ya? Ya itu dari mulai itu dari ada kuburan bayi yang nggak dirawat ternyata pemirsa di sana dan ternyata tertimpa oleh bangunan pondasi rumahnya Pak Ridwan. Terus habis itu kuburannya ketika sudah diketahui gimana itu? Itu akhirnya setelah diketahui sama guru spiritualnya Pak Ridwan langsung dipindah dan dimakamkan secara layak di pemakaman desa pada saat itu pemirsa. Jadi ini setelah si guru spiritualnya Pak Ridwan itu memindahkan kuburan si bayi itu dan dimakamkan dengan layak nih Hani, itu ternyata malapetaka ketiga itu baru dimulai di situ. Jadi mungkin justru nggak terima ibunya gitu atau gimana ya? Jadi memang karena kan tadi sudah aku sebutkan nih bahwa rumahnya Pak Ridwan itu kan dipilih untuk sebagai tempat tinggal si Braung itu kan. Ini tokoh utama dari para penunggunya. Jadi setelah si kuburan itu dipindah, itu kayak mereka tuh nggak terima gitu pemirsa. Dan akhirnya terjadilah benar-benar serangan yang luar biasa kepada keluarganya Pak Ridwan. Tapi nih sebelum lanjut ke cerita sebelumnya, setelah dipindahkan kuburan bayi itu Pak Ridwan sekeluarga itu diberi jimat sebetulnya. Sama si guru spiritualnya Pak Ridwan pemirsa, itu jimatnya namanya kemuning. Berfungsi nggak? Itu sepertinya nggak berfungsi sih, karena setelah dipindahkan si kuburan bayi itu, setannya tuh malah nyembunyiin jimatnya itu. Jadi dia justru nyembunyiin, berarti dia nyolong. Dia malah bisa nyentuh si jimatnya itu, bayangin. Dan setelah disembunyikan jimatnya itu, para penunggu-penunggu di rumah Pak Ridwan itu, mereka mengubah diri dan menyerupai si istri dan juga anak-anaknya Pak Ridwan. Dan si malapetaka ketiga ini terjadi ketika Pak Ridwan itu sedang ada kerjaan di luar kota Hani. Dia akhirnya pulanglah dari luar kota menuju ke rumahnya menggunakan bus. Pada saat itu bus malam. Nah, pada saat perjalanan itu Pak Ridwan itu sepertinya mungkin sudah kayak pertanda dari alam ya, akan terjadi sesuatu yang gak enak. Pak Ridwan itu sudah ditegur dan diingatkan oleh kondektur bisnya pemirsa bahwa sebelum masuk rumah itu Pak Ridwan disuruh untuk cuci kaki, cuci tangan dan cuci muka karena sesuatu hal tertentu. Jadi kayak sensitif gitu ya kondekturnya ya. Jadi mungkin kayak si kondekturnya ini tuh tokoh yang lain yang memahami bahwa Pak Ridwan tuh sedang mengalami masalah gitu masalah dan tekanan yang terjadi dari makhluk-makhluk halus itu. Nah ketika sampai rumah pemirsa itu sudah lewat dari tengah malam, Pak Ridwan sudah merasakan nggak enak tuh di jalan sebelum masuk rumah. Dia ketika masuk rumah tuh sebenarnya sudah ingat harus cuci kaki dulu Hani, cuci tangan dan lain-lain. Jadi dia udah menuju ke kamar mandinya. Tapi ternyata ketika dia sudah masuk rumah pemirsa, sebelum menuju ke kamar mandi, Pak Ridwan melihat anak pertamanya nih Hani itu sedang ngintip Pak Ridwan itu dari pintu kamarnya. Itu nggak biasa padahal udah lewat tengah malam kan. Iya biasanya anak-anak udah tidur. Jadi Pak Ridwan tuh mikir bahwa loh kenapa nih kok anakku belum tidur. Akhirnya Pak Ridwan nggak jadi nih cuci kaki dulu di kamar mandi. Akhirnya dia menuju ke kamarnya. Samperin lah ya. Disamperin, diketuk pintunya, tapi nggak dijawab nih sama anaknya gitu. Tapi keanehan mulai terjadi pemirsa karena Pak Ridwan itu ketika mengetuk pintu kamar anaknya yang ketiga kali itu dia malah mendengar suara tawa cekikian seorang perempuan di dalam kamar anaknya. Serem amat ya. Sontak. Itu bukan anaknya tapi makanya sontak dong Pak Ridwan langsung mendobrak pintu kamar anaknya pemirsa dan dia menemukan anaknya itu sedang tidur di bawah selimut. Jadi tiba-tiba kayak anaknya itu tidur biasa aja gitu. Akhirnya setelah dilihat anaknya tuh tidur beneran, Pak Ridwan langsung menutup pintu kamarnya dan berjalan ke kamar mandi berniat untuk mencuci kaki dan tangan itu setelah berpergian dari rumah. Tapi sebelum dia berhasil untuk mencuci kaki dan tangannya itu, tiba-tiba sosok istrinya itu sudah ada di belakang Pak Ridwan secara tiba-tiba. Sosok istrinya? Yes, jadi ternyata itu adalah memang bukan istrinya Hani. Jadi ketika Pak Ridwan lihat istrinya itu pemirsa, itu tuh rambutnya terurai dengan gaun yang putih dan menggendong si anak kedua Pak Ridwan yang masih bayi itu tadi. Dia kaget loh, kenapa kok kamu belum tidur dek gitu. Dan Pak Ridwan tuh ngehnya adalah istrinya itu tidak pernah sama sekali mengurai rambutnya selama pernikahan mereka. Sampar kan klasik. Nah terus akhirnya Pak Ridwan mulai mendapatkan keanehan ketika anaknya yang kedua ini kok nangis terus gitu ya. Akhirnya Pak Ridwan setelah cuci kaki, cuci tangan, memutuskan untuk menggendong si anaknya yang kedua ini. Tapi selama di ruang tamu dan menenangkan si anaknya itu, dia tuh nggak ada percakapan sama sekali sama istrinya. Diam-diaman gitu ya? Diam-diaman, jadi kayak orang jodaan gitu. Jadi istrinya itu hanya duduk di kursi seberangnya Pak Ridwan, menatap Pak Ridwan yang sedang menimang-nimang anaknya itu dengan tatapan kosong. Jadi ketika si Pak Ridwan itu menimang-nimang anaknya yang nomor 2 itu, tiba-tiba di jam lewat tengah malam itu telepon rumah mereka juga berbunyi dong. Diangkat dong sama Pak Ridwan. Bener, kaget banget dong, tengah malam kayak gini siapa sih yang menelpon. Akhirnya
ketika telepon itu berbunyi, Pak Ridwan itu pertama lihat-lihatan dulu nih sama istrinya yang duduk di seberangnya. Akhirnya karena istrinya juga tidak beranjak dari tempat duduknya, Hani, Pak Ridwan itu yang datang ke telepon itu dan mengangkat dong. Dan coba kamu tebak yang telepon siapa? Siapa? Itu ngeri banget sih. Jadi bener-bener nggak dibayangin sama Pak Ridwan sebelumnya, pemirsa, yang nelpon adalah istrinya sendiri. Waduh, istri yang beneran berarti ya? Yes, berarti itu yang berada dengan Pak Ridwan dan anak-anaknya itu? Adalah sosok makhluk astral yang menyerupai istrinya. Aduh my god, itu istrinya pas nelpon tuh bilang apa? Jadi istrinya pas nelpon bilang gini, Pak udah sampai rumah belum? Aku kok khawatir banget ya, sudah dari kemarin sore aku di rumah ibu. Bayangin pemirsa, kayak deng. Nangis lah gue. Akhirnya langsung Pak Ridwan panik, Pak Ridwan langsung masuk ke kamarnya dan ingin mengambil jimat yang bernama kemuning itu, Hani. Jadi ketika Pak Ridwan itu sedang mencoba mencari si kemuning itu, Hani, jadi di lemari itu tidak ditemukan. Tiba-tiba dia melihat dari cermin di dalam kamarnya itu, anak yang dia gendong itu tuh berubah. Aduh, menjadi khawatir pasti ya. Yes, jadi apa tuh? Menjadi sosok bayi yang seperti baru dilahirkan dan penuh darah, dan itu berat banget di gendongannya. Oh my God. Semakin panik, akhirnya dia juga melihat bahwa istrinya itu datang ke dalam kamar dan dia melihat itu dari pantulan cermin di dalam kamarnya itu. Jadi istrinya datang dengan tiba-tiba bilang, kamu cari ini, Mas. Aduh, dan itu sebenarnya istri itu adalah lagi memegang jimat itu yang dicari Pak Ridwan itu tadi. Itu adalah sosok sosok istri yang dari makhluk astral itu tadi, pemirsa. Akhirnya Pak Ridwan karena sudah tidak bisa berbuat apa-apa, pemirsa, dia sangat panik dan akhirnya dia tidak sadarkan diri, dan baru hari ke-7 Pak Ridwan itu bisa bangun. Nah, itu ceritanya malapetaka yang terjadi setelah kuburan itu dipindahkan. Gitu. Akhirnya karena sudah sangat mengkhawatirkan kesejahteraan keluarganya Pak Ridwan dan warga kampung di desa itu, akhirnya Pak RT itu memutuskan untuk mendatangkan Pak Kiai. Kiai yang disebut ya. Pak Kiai di sana itu, Hani. Jadi terus setelah itu akhirnya Pak Kiai itu benar-benar melakukan kayak, mungkin kita bisa bilang kayak pembersihan rumah ya. Pembersihan rumah, didoakan pemirsa dengan keyakinannya, dan semua makhluk halus yang berada di situ tuh berhasil diajak komunikasi sama Pak Kiai itu dan dimasukkan ke dalam sebuah botol kecil. Oh, jadi kayak dibelenggu gitu ya. Jadi kayak mungkin serial-serial TV yang dulu kan, dimasukin ke dalam botol. Jadi si para penunggu-penunggu di rumah Pak Ridwan itu dimasukin botol, pemirsa, dan botol itu juga dimasuki semacam surat apa ya, kayak surat raja, semacam surat penanggal agar si setan-setan yang dimasukkan ke dalam botol kecil itu tidak bisa keluar. Baik. Gitu. Terus? Jadi botol itu akhirnya ditanam di dalam sebuah area di dalam rumahnya Pak Ridwan itu, yang belum dan Pak Kiai itu juga berpesan bahwa jangan sampai ada orang yang menggali dan membuka botol ini. Oke, baik. Berarti setelah itu akhirnya gangguannya sudah tidak ada. Tapi setelah Pak Ridwan sadar, sekeluarga memutuskan untuk pindah dan meninggalkan rumah yang sudah mereka renovasi itu, dan mereka berharap untuk tidak mendapatkan gangguan dari makhluk-makhluk atau setan-setan di sana lagi. Baiklah, itu lebih aman lah ya. Kalau menurut saya dia sudah pergi dari rumah itu, berarti mungkin itu setelah dikubur tadi itu ya dengan botolnya itu mungkin sudah sedikit mereda ya. Betul. Apakah sudah sampai di situ, sudah berhenti? Sebetulnya ada kisahnya lagi, pemirsa, tapi sebelum kita akan melanjutkan ke part yang selanjutnya nih ya, jangan lupa pemirsa buat subscribe dan juga like serta komen yang pengen membahas sesuatu, nggak cuma cerita horor aja pemirsa ya. Betul. Langsung aja di komen, nanti siapa tahu kita akan pilih dan kita akan bahas di sini. Next. Oke, nah langsung saja kayaknya ini adalah di titik atau di segmen terakhir atau di bagian terakhir dari kisah Omah Cecer Telur. Jadi setelah ditinggal keluarganya Pak Ridwan itu, Hani, rumah itu juga kosong dan akhirnya direnovasi kembali oleh pihak yang bersangkutan nih, karena di lokasi lain di dalam desa itu telah berdiri pabrik baru, tapi bukan pabrik gula ya, bukan ya, tapi adalah kayaknya pabrik kertas deh kalau aku nggak salah. Jadi pabrik ini bukan berdiri di pabrik yang sudah bangkrut tadi, pemirsa, tapi di area lain dan ada pabrik. Jadi karena di desa itu ada pabrik yang lain, akhirnya yang bertanggung jawab untuk mengurusi rumah yang baru ini itu menjadikannya sebuah kos-kosan lagi. Oke, baiklah. Jadi ini gimana nih, jadi rumah itu mau dijadikan kos-kosan untuk para pegawai-pegawai yang kerja di pabrik yang baru ya, Ria? Jadi karena si yang bertanggung jawab ini mikir bahwa kalau terbengkalai kan juga sayang kan, akhirnya difungsikan lagi sebagai kos-kosan dan dipromosikanlah ke karyawan-karyawan yang bekerja di pabrik-pabrik
baru, si pabrik kertas yang baru itu. Nah, singkat cerita pemirsa, kos-kosan itu berubah menjadi kos Putri. Oke, jadi kos Putri isinya ya. Ya, jadi kos Putri, dan di sini ada tokoh keempat kita pemirsa, namanya adalah Putri, yang menjadi salah satu tokoh yang nantinya mungkin akan banyak mengundang makhluk-makhluk lain ya. Malah akan yang mengundang dan juga mengungkapkan sebetulnya apa sih mitos di dalam Omah Cicerelu ini. Oke. Akhirnya dia menemukan kos ini, di mana ketika dia datang untuk melihat kosan ini pemirsa, itu dia sudah mendapatkan kejadian aneh. Wah, apa tuh? Bayangin, jadi ketika dia datang, dia bertemu sama seorang penjaga si kos-kosan atau rumah yang ketiga itu. Dia sudah melihat banyak sekali kerumunan warga di halaman depan rumah kosannya itu. Oke, warga pada ngumpul di situ. Jadi dia, ngapain? Jadi dia juga bertanya, ini ada apa sih? Karena saking banyaknya warga pemirsa, si Putri ini nggak bisa sampai ke barisan depan, tapi dia cuma bisa mendengar bahwa seorang perempuan itu berteriak-teriak, berkata-kata kasar dengan bahasa Jawa. Jadi seperti orang, nuhun sewu, seperti orang kesurupan gitu. Jadi pertama kali datang dia udah ngelihat pemandangan yang seperti itu di kosannya. Iya. Tapi dia nggak mikir apa-apa lah ya. Nah, si Putri ini kebetulan orangnya positif ya. Dia memutuskan, oke lah, dia membayar hari itu juga si kosannya pemirsa kepada dia menyerahkan uangnya kepada si penunggu kos manusia ya, bukan siapa-siapa. Nah itu hari itu juga Putri memutuskan untuk masuk ke dalam kos itu, Hani. Jadi setelah si Putri itu memutuskan untuk masuk ke dalam kosannya itu, Hani, itu ternyata di sana ada 5 kamar. 5 kamar itu berarti adalah ada 4 orang penghuni yang menghuni kamar itu. Tapi salah satu kamarnya itu bener-bener si pengelolanya itu bilang pemirsa, kamar itu nggak boleh dibuka, nggak boleh diintip, ataupun nggak boleh diganggu lah kamar itu. Kok serem ya pesannya ya. Makanya. Tapi si Putri juga karena dia udah kelampau capek kan, jadi dia nggak mikir macam-macam, dia langsung masuk ke kamarnya sendiri, dan dia akhirnya langsung kayak beres-beres gitu. Dia beres-beres, bersih-bersih kamarnya, terus dia masukin baju ke lemari gitu. Nah, disinilah awal pertama Putri itu mendapatkan gangguan yang dia nggak sadari. Baru pertama masuk ya. Baru masuk padahal. Jadi dia baru pertama kali masuk ke rumah itu, dia baru beres-beres tas yang dia bawa untuk merantau itu. Dia itu tiba-tiba mengintip dari jendela kamarnya, itu ada sesosok perempuan dengan baju hijau, itu jalan menunduk dan dia lagi membawa handuk, nyampir ke handuk gitu. Nah dia pikir, oh ternyata udah ada penghuni yang lain nih yang masih di sini gitu. Karena si Putri ini kan merasa penghuni baru kan, jadi dia merasa untuk aku tak kenalan dulu lah sama si Mbak ini gitu. Dia akhirnya mengikuti si Mbak ini ke kamar mandi, yang ternyata namanya ini adalah tokoh selanjutnya pemirsa, namanya adalah Elin. Akhirnya dia menunggu Mbak ini ke kamar mandi, mengikutinya ke kamar mandi, dan ketika si Putri ini sampai di depan kamar mandi, tiba-tiba suara air waktu si Elin mandi ini berhenti. Tiba-tiba hening gitu ya? Tiba-tiba hening, si Putri juga kaget dong. Tiba-tiba si perempuan yang di dalam kamar mandi itu membuka pintu kamar mandi pemirsa dan bilang, Mbak, mending kamu balik ke kamar aja deh gitu. Karena si Putri juga kaget kan. Itu Elin ya, sosok Elin ya? Itu sosok si Elin. Ditegur seperti itu, Putri pun langsung balik ke kamar. Dia gak pikir macam-macam, dia langsung istirahat dan akhirnya ketiduran. Oke, baik. Padahal itu di nantinya nih cerita nanti pemirsa. Akhirnya setelah beberapa waktu berjalan, dia akhirnya sudah kayaknya hampir-hampir sore ke maghrib gitu, teman-teman yang lain pulang, dan akhirnya dia baru kenalan lah. Nah, tokoh lainnya pemirsa itu ada Dika, Anggi, dan juga Elin. Elin yang dari kamar mandi ya. Dan itu kan pabriknya itu kalau nggak salah shift-shiftan gitu ya, Ria? Betul, kerjanya shift-shiftan. Jadi ketika si Putri itu masuk ke dalam kos, mereka semua itu sebetulnya masih bekerja dalam shiftnya mereka pemirsa. Oke, shift pagi ke siang mungkin ya. Betul, pagi jadi ke sore ya. Betul, jadi kayak mereka tuh bingung gitu ketika Putri dikenalin sama Elin. Putri itu ngejawab, aku udah ketemu mbaknya ini tadi siang. Kan serem ya guys. Ternyata mereka juga pada bingung loh, ketemu siang gimana? Elin tuh soalnya masih kerja sama kita tadi. Akhirnya Putri baru ngeh bahwa sosok yang dia temui di kamar mandi tadi pemirsa itu adalah bukan sosok Elin yang sebenarnya. Iya. Jadi suka menyerupai orang ya. Betul. Penghuni gitu ya. Seperti yang terjadi di keluarga Pak Ridwan tadi, dia juga menyerupai istri dan anak-anaknya pemirsa. Ini juga mulai gangguannya itu seperti itu. Oke, baik. Jadi gitu. Itu baru yang pertama. Ini adalah teror pertama sebelum teror-teror malam-malam yang menyeramkan lagi pemirsa di kos-kosan Putri yang ditinggali oleh Putri, Elin, Dika, dan juga Anggi di sana. Nah, sebetulnya kalau diuraikan kejadiannya pemirsa itu banyak banget, dan ini semuanya bermuara kepada sosok seorang perempuan tua berambut
putih yang terurai yang kita kenal sebagai tokoh bernama Burismoyo ya. Oke. Wah, ini salah satu ini ya, salah satu kuncinya ya. Jadi selama Putri dan teman-temannya itu tinggal di sana, terutama setelah Putri gabung pemirsa di kos-kosan itu, sosok Burismoyo ini sering menampaki Putri. Jadi mungkin memperlihatkan diri gitu ya. Memperlihatkan diri kepada si Putri ini. Jadi ketika misal Putri ini habis kerja shift pagi atau shift malam, Burismoyo ini pasti menunggu Putri itu di depan rumahnya Burismoyo itu. Ngeliatin cuman nggak ngapa-ngapa, nggak nyapa, nggak kenapa gitu loh. Jadi Putri pun juga ketika melihat Burismoyo juga seperti anak suku Jawa yang lain, dia juga ngangguk. Maksudnya memberikan hormat kepada Burismoyo, cuman Burismoyo itu diam aja pemirsa. Suatu ketika sudah diketahui bahwa Putri mendapatkan gangguan pertama ketika melihat sosok yang mirip Elin itu tadi. Dia tiba-tiba melihat Burismoyo itu berdiri di luar jendela kamarnya pemirsa ketika Putri ini mau membuka kordennya, bayangin. Aduh, mak betuduk gitu kan, ketika bayangin kamu membuka korden black gitu, ada Burismoyo dong di luar jendela kaca si kamar si Putri pemirsa. Akhirnya Putri pun kaget dan Burismoyo pun langsung lari pada saat itu. Lari dan Putri pun akhirnya mengejar karena dia sudah penasaran kenapa sih Burismoyo selalu memperlihatkan dirinya kepada dia gitu. Nah akhirnya si Putri pun mengejar Burismoyo dan akhirnya inilah kali pertama Putri dan sosok Burismoyo ini bertemu. Oke, jadi dia akhirnya datang ke rumah Burismoyo dong? Ya, karena ngejer ya tadi ya? Betul, akhirnya datang ke rumah Burismoyo bertemu dan ketika itu Putri langsung diajak masuk ke kamarnya Burismoyo itu. Aduh, ini ngeri banget nih pemirsa, bayangin. Jadi Burismoyo yang ngajak ya? Betul, Burismoyo langsung ngajak Putri masuk ke kamar dan ketika Putri sudah masuk di kamarnya Burismoyo bilang tolong dikunci pintunya. Ya, baik. Jadi jadi terus sama Putri akhirnya kamarnya dikunci dan tiba-tiba Burismoyo itu langsung berdiri dan ingin kayak mencekik si Putri itu kondisinya, dan tiba-tiba Burismoyo itu bilang dalam bahasa Jawa, intinya kalau kamu pengen gak diganggu sama Corin yang menyerupai Elin tadi, kamu harus bisa mengambil atau mendudah sebuah botol yang ditanam di area kamar mandi rumahmu itu. Oh gitu. Akhirnya Burismoyo itu berpesan seperti itu, dan ketika Burismoyo mau mencekik si Putri ini, tiba-tiba ketukan pintu. Tiba-tiba pintunya Burismoyo itu diketuk pemirsa. Oke, baiklah. Sama si Nani itu tadi kalau nggak salah ya. Akhirnya Burismoyo ketika Putri menyadari bahwa pintu itu diketuk, tiba-tiba Burismoyo itu sudah tidur di tempat tidurnya. Aduh, ya. Oke, baik ya. Akhirnya karena Putri mendengar apa yang sudah dikatakan sama Burismoyo itu tadi, Putri pun langsung pulang ke kosannya. Dia pun langsung mencari tempat di mana yang dimaksud oleh Burismoyo itu tanpa pikir panjang. Dan itu kondisinya di rumah itu sendiri, bayangin. Oke, baik. Sendiri loh ya. Dia mau membongkar itu yang ada di kamar mandi itu ya, botol yang itu tadi sudah dan pemirsa tahu nggak, itu botol adalah botol yang ditanam oleh Kiai, di mana botol itu adalah isinya makhluk-makhluk yang rame tadi. Itu tadi pemirsa, bayangin kalau itu dibuka kan mubal gitu. Aduh, jadi sama Putri langsung dicari tempat yang dimaksud sama Burismoyo itu tadi. Putri pun mengambil linggis dan didudahlah lantai kamar mandi itu. Oke, benar-benar dilakukan ya. Nah, si Putri langsung menemukan botol itu dan dibuka dong botolnya. Aduh, tanpa mikir lagi, bayangin. Padahal udah dipesenin sama Kiai, jangan sampai ada yang membuka. Dibuka botolnya, Putri pun mengambil kertas si raja itu tadi dan Putri pun membacanya dalam bahasa Jawa. Nah akhirnya setelah si Putri ini membuka botol itu, dia benar-benar ketakutan nih, dan dia pun memutuskan untuk keluar rumah pada saat itu. Dan untung aja teman-temannya itu pas baru saja pulang dari kerja kantornya mereka. Oke, gaduan lah ya. Gaduan ya. Jadi entah gimana si Simpleman itu bercerita pemirsa, akhirnya Putri, Dika dan juga Elin bertemu di depan rumah kosannya mereka itu. Akhirnya si Elin yang ternyata ini Elin memiliki kelebihan. Lebih sensitif gitu lebih ya. sensitif, dan Elin ini sekeluarganya itu percaya bahwa masih ada hal-hal yang seperti itu tuh nyata di dunia mereka. Dan ternyata singkat cerita si Elin ini juga memiliki Corin penjaganya dia. Oke, ya memang benar ya berarti ya yang dilihat dari Burismoyo yang ternyata bukan Burismoyo. Nah itu ternyata kuncinya juga pemirsa. Jadi penolongnya adalah Corin milik si Elin ini. Ketika habis si Putri membuka botol dengan yang sudah isinya macam-macam itu tadi, Elin memberitahukan kepada Putri bahwa kamu sudah membuka sebuah bencana yang baru. Dan Corin dari si Elin ini mengatakan bahwa sebetulnya yang kamu temui itu bukan sosok Burismoyo. Iya. Itu adalah sosok Braung yang menyerupai Burismoyo. Aduh. Yang ingin mengadu domba kamu dan ingin membuat kamu untuk melakukan kesalahan menggali si botol itu. Oke. Jadi mungkin kalau mengikuti dari cerita awalnya kan memang Burismoyo udah nggak bisa jalan, nggak bisa ngomong.
Tapi ternyata di situ dia malah lari kan. Malah lari gimana ceritanya Bu Risma itu bisa menemui atau menunggu Putri tiap hari setiap dia pulang kerja. Nah itu ternyata bukan sosok dari Bu Risma ya pemirsa, itu adalah sosok Braung yang benar-benar memanipulasi atau membohongi para penghuni rumah di Omah Jejer Telu itu pemirsa. Jadi begitu ya. Terus singkat cerita gimana tuh Ri? Akhirnya setelah dikasih tahu sama si Elin bahwa si Putri itu sudah membuka bencana, mereka pun memutuskan untuk pergi hari itu juga dari kos itu. Dan Simpleman belum melanjutkan cerita selanjutnya. Aduh, ini adalah satu hal yang bikin penasaran ya, gantung ya. Benar, sampai saat ini pun aku juga masih menebak-nebak apakah akan ada cerita Omah Jejer Telu yang selanjutnya pemirsa. Atau mungkin memang Omah Jejer Telu itu memang sudah ditinggalkan ini. gitu aja gitu ya. Baiklah, apakah kita nanti akan menelusuri langsung ke sana? Boleh. Siapa tahu kita di ACC pemirsa kita boleh langsung ke Jawa Timur. Wah, aku gawe dhewe wae nek ngono ya. Baik, mungkin ceritanya sampai di sini ya, Ari ya. Betul, sudah selesai cerita kita hari ini pemirsa tentang mitos Omah Jejer Telu di YouTube channel Reca Buntung ini. Oke, banyak sekali yang nanti akan kita bahas juga di channel ini. Jadi kalau misalnya kamu pengen ada yang kita bisa bahas, kita bisa bicarakan, gak cuma horor tapi mungkin kisah percintaan, pembunuhan yang ya pokoknya sesuatu yang menarik untuk kita bahas di sini, silakan komen di bawah. Oke? Jangan lupa buat subscribe dan juga komen serta like. Terus jangan lupa nyalain loncengnya ya. Biar tahu setiap video baru yang kita upload pemirsa langsung bisa nonton di sini. Betul sekali. Kalau gitu kita langsung pamit ya. Oke. Aku Hani Wandira. Aku Ari Arsa pamit. Pareng.